Ustadz, ini pertanyaan dari Akhwat. Jadi Assalamualaikum Ustadz, ini dari Sydney. Ada semangat khusus enggak untuk ibu-ibu, khususnya ibu-ibu muda yang punya anak-anak kecil? Karena yang pertama, kalau namanya anak-anak kecil itu sudah kemungkinan besar yang pegang ibu-ibu, apalagi ibu-ibu muda. Yang kedua, dengan adanya lockdown, ini ibu-ibu bukan hanya pegang anak-anak kecil, juga pegang bapaknya. Jadi bertambahlah kesibukan ibu itu di rumah. Jadi apa kira-kiranya semangat khusus untuk ibu-ibu muda yang memiliki anak-anak kecil supaya maksimal waktu ibadahnya di bulan suci Ramadan dan tidak terdistraksi dengan kegiatan-kegiatan yang lain gitu, khususnya dalam hal keluarga. Ya, terima kasih Ibu dari Sydney. Sebenarnya kita ini yang laki-laki, khususnya kita laki-laki ini nggak paham bahwa sebenarnya memasak, mencuci, membersihkan baju, mengurus rumah itu bukan tugas istri. Itu tugas pembantu. Itu tugas mesin cuci, untuk memasak tugas rice cooker, bukan tugas istri. Istri itu tugasnya pertama, taat perintah suami. Kedua, menjaga harta suami. Ya, yang ketiga, tidak memasukkan laki-laki ke rumah suami selain mahramnya. Mentaati perintah suami, gak ada memasak, mencuci dan sebagainya. Itu pekerjaan sama-sama. Jadi kalau kita lockdown ini sekarang, ya kita bantu istri kita. Kalau istri kita memasak, ya kita ngurus anak. Jangan istri kita masak, kita main itu Android, ketawa-ketawa. Istri kita udah masak, ngurus anak lagi. Malam ngurus kita lagi. Jadi bagaimana ini istri kita mau ibadah? Nah, kita bagi aja sama istri. Kalau enggak, saya yang urus anak, atau kamu yang masak. Atau kamu yang masak, atau saya yang masak, kamu urus anak. Sebab ini tugas bersama. Nah, itu jangan pernah menganggap istri kita itu wajib mencuci, mensetrika, bikin makan. Enggak wajib. Cuman kalau dia kerjakan, dia dapat pahala 2.000. Alfai hasanah, dapat 2.000 pahala. Kemudian diampunkan 1.000 dosanya dan diangkat. Warafa'alaha alfa darajah. Diangkat 1.000 derajat. Karena tidak wajib, sehingga pahalanya besar. Yang kedua, memelihara anak, mengurus anak itu lebih besar pahalanya daripada zikir. Kita zikir di tempat tidur apa di atas sajadah, subhanallah, subhanallah 1 jam. Dengan mengurus anak, memandikannya, kemudian mengajar dia puasa walaupun setengah hari sampai jam 12. Itu lebih besar membujuk dia, lapar, makan. Sayang, kita puasa sampai azan zuhur, nak. Setengah hari aja sayang. Dia dipujuk-pujuk, nangis-nangis, membujuk anak supaya mau puasa setengah hari. Itu lebih besar pahalanya daripada zikir di atas tikar sembahyang, di atas sajadah 3 jam. Sebab apa? Sebab ini mendidik anak ini, dia akan panjang umurnya terus. Bermanfaat setelah kita mati, doa-doanya sampai di akhir kiamat dia masih menyelamatkan kita. Anak itu adalah amanah dari Allah. Dan zikir hukumnya sunat, melihara anak hukumnya wajib. Mendidik anak agama itu wajib. Jadi mungkin zikir kita berkurang, baca yasin kita berkurang, baca Al-Quran kita berkurang karena ngurus anak di bulan Ramadan ini. Tapi percayalah Allah tidak menyia-nyiakannya. Sebab mengurus anak itu perintah Allah Subhanahu wa taala, dan itu pasti pahalanya lebih besar daripada pahala-pahala sholat sunat, baca Quran sunat, zikir sunat. Itu kepada ibu-ibu. Percayalah Bu, madrasah pertama bagi seorang anak adalah ibu. Tidak mungkin anak menjadi soleh kalau ibunya nggak solehah. Rumit, susah. Oleh karena itu Imam Syafi'i itu menghafal hadis 600.000 itu karena bujukan ibunya. Ibunya janda miskin. Tapi bisa mendidik Imam Syafi'i untuk umur 7 tahun hafal Quran 30 juz dan menghafal hadis 600.000. Begitu juga Imam Bukhari berjalan kaki dari Bukhara, Rusia sampai ke Madinah untuk mengumpulkan hadis, terkumpul 600.000 hadis. Siapa yang mendorongnya? Ibunya. Ibunya ikut jalan kaki, Masya Allah. Ibu Imam Bukhari ikut jalan kaki dari Rusia, Uzbekistan. Jalan kaki sampai ke Madinah. Mendorong anaknya agar mengumpulkan hadis dan mentashih hadis. Sehingga muncullah dari 600.000 itu sekitar 7.700-an hadis Sahih Bukhari yang sampai sekarang menjadi hadis yang terbaik untuk menjadi pedoman umat Islam. Dorongan siapa? Dorongan ibunya. Jadilah
guru dan madrasah pertama bagi anak-anak kita. Jangan kecewa karena berkurangnya amalan soleh kita yang sunat-sunat gara-gara kita repot dengan anak. Dan apalagi anak itu masih belum balik. Seluruh pahala puasanya itu untuk ibunya, untuk bapaknya. Jadi puasa-puasa kita yang tinggal dulu-dulu itu bisa terbayar dengan pahala puasa anak. Karena dia belum akid balik. Untuk siapa pahalanya? Ya untuk bapak ibunya. Seorang ibu membawa anaknya naik haji, masih bayi, baby digendong. Ketemu Nabi, diangkat anaknya gini ke depan wajah Rasul. Ya Rasul, ini anak saya gendong. Naik haji bersama saya, bersama engkau ya Rasul. Apakah anak ini berpahala? Apakah hajinya sah? Kata Nabi, iya hajinya sah. Berpahala, cuman pahalanya untuk kamu. Karena ibunya yang bawa. Jadi ini kesempatan kita mendidik seorang anak. Agar anak kita menjadi orang yang tangguh dalam mengamalkan agama. Terutama puasa Ramadan yang memerlukan iman yang kokoh. Saya dulu waktu anak-anak dibilang ibu saya, nak, Umi anaknya banyak, anak ibu saya 9. Umi banyak tinggal puasa, nak. Kalau kamu puasa, kamu belum berdosa, kamu belum akhir balik. Seluruh pahalamu bisa membayar utang Umi, nak, di hadapan Allah di hari kiamat. Saya umur 6 tahun menangis, waktu itu ibu saya menangis. Saya tulis hari ini di Instagram saya, tengkujulkenain.id. Silakan baca itu cerita. Baru saya tulis sebelum zuhur tadi. Maksudnya apa? Maksudnya anak itu didik untuk cinta